Kita ketahui bahwa Pak PJ Gubernur DKI Jakarta telah menerapkan sistem atau aturan untuk ASN yang ada di DKI Jakarta. Yang juga ada edaran yang disampaikan kepada dunia usaha agar melakukan hal yang sama dalam rangka pertama untuk pelaksanaan ASEAN Summit yang dilaksanakan di DKI Jakarta. Yang kedua dalam rangka pengendalian polusi yang ada di DKI Jakarta tersendiri. Tapi kita lebih spesifik kepada pelaksanaan KTT yang ada di Jakarta ini, bahwa kami menyambut baik atas pelaksanaan tersebut. Namun demikian, hal yang dilakukan oleh kita semuanya, apabila ini dilakukan secara serentak oleh dunia usaha melakukan WFH, tentunya akan berdampak juga kepada sentimen negatif. Tapi demikian, walaupun demikian, kami tetap menyambut baik atas pelaksanaan tersebut. Hal ini kita perlu sampaikan bahwa pelaksanaan tersebut mudah-mudahan membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di negara kita, khususnya DKI Jakarta. Juga akan membawa dampak positif terhadap hal-hal lainnya, sehingga kita akan segera bisa menemukan hal-hal yang terbaru, bisa menemukan gaya-gaya baru terhadap perekonomian kita, sehingga kita akan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik. Nah, terkait dengan pelaksanaan WFH yang disampaikan oleh pemerintah agar dunia usaha juga melakukan hal yang sama sebagaimana halnya dilakukan oleh para ASN, ini kami juga ada beberapa perusahaan yang tentunya melaksanakan hal tersebut. Walaupun tidak 100%, karena kami yakin tidak seluruh perusahaan bisa melakukan hal yang sama. Itu tergantung kepada sektor-sektor usaha yang bisa melakukan hal tersebut. Halnya, kalau di sektor manufaktur itu hal tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Kenapa? Karena itu sangat berkaitan antara produksi dengan sistemnya. Karena itu rantai pasoknya atau chain supply-nya itu harus benar-benar sustainable. Nah, oleh karena itu dimungkinkan ada beberapa sektor yang melakukan WFH. Contoh di sektor-sektor jasa, sektor-sektor perkantoran, sektor-sektor perdagangan lainnya itu dimungkinkan ada yang melakukan hal yang sama sebagaimana melaksanakan edaran tersebut. Nah, ketiga, bahwa dengan pelaksanaan adanya WFH tersebut tentunya ada beberapa yang berdampak terhadap produktivitas. Itu barang sudah pasti, hal sudah pasti akan berdampak kepada sektor industri, berdampak kepada pertumbuhan atau produktivitas kita kalau ini dilakukan secara serentak. Nah, dengan dilakukan hal seperti ini juga tentu akan berdampak atau ada sentimen negatif terhadap produktivitas kita dan dunia usaha, gitu ya. Tetapi kami tetap menyambut baik, menghormati pelaksanaan KTT ASEAN ini, dan kita berharap semoga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar, pelaksanaan ini sesuai atau dengan yang diharapkan, dan apa yang kita harapkan semuanya bisa terakomodir dalam KTT tersebut. Gitu. Baik, pelaku swasta menyambut baik dari perhelatan KTT ASEAN ini. Artinya bisa ditarik poinnya Pak Nurjaman, berarti memang ada industri yang memang mengikuti aturan untuk work from home itu sesuai zonasi begitu ya Pak Nurjaman? Artinya satu sesuai zonasi, kedua sesuai dengan sektornya. Baik. Sektornya, ya. Baik Pak Nurjaman, kalau misalnya kita berhitung-hitung nih ya, kalau untuk dari acara KTT ini sendiri, jika diakumulasikan begitu ya untuk yang mengikuti, apakah itu memang dari rasa untuk ingin mendukung gitu ya Indonesia di perhelatan dunia internasional, atau memang sudah ada hitung-hitungannya kerugian dari industri usahanya sendiri? Kita belum bisa menghitung ya, menghitung secara matematis kita belum bisa menghitung. Tentunya apa yang diagendakan oleh pemerintah ini akan berdampak positif terhadap kedepannya. Saat ini mungkin kita akan berdampak kurang begitu bagus, tapi kita berharap ke depan akan lebih bagus. Kita berbicaranya tidak berbicara saat ini, tapi kita akan berbicara ke depan. Harapannya tentu kita akan lebih baik ke depan dengan perhelatan yang diagendakan pada hari ini dan sampai selesai nanti. Kalau berbicara kita hari ini berapa
berapa dampak, ya tentu dampak pasti ada. Ya dampak pasti ada, tapi nilai dampak yang akan berkurang itu kita belum bisa merilis ya berapa dampaknya, karena kita belum kelihatan, baru mulai hari ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita akan kelihatan ke depan berapa dampak-dampak terhadap atau dampak-dampak negatif terhadap dunia industri atau terhadap pertumbuhan terhadap produktivitas dengan pelaksanaan ini, dengan pelaksanaan WFH dalam rangka menyambut hal tersebut. Tetapi demikian, sekali lagi kami tetap menyambut baik pelaksanaan ini dan semoga berjalan dengan baik. Nah, sehingga berbicara ke depan, semoga hasil daripada pelaksanaan KTT ini akan berdampak lebih bagus, lebih baik terhadap perkembangan ke depan, gitu kira-kira. Baik, kita harapkan demikian. Pak Nurjaman, walaupun pihak swasta ini masih nggak wajib begitu ya, ASN kan sudah seminggu diberlakukan work from home dan kini ditingkatkan dari 50% ke 75%. Apakah ada dampak misalnya koordinasi antar industri swasta dengan pemerintahan atau ASN? Ini merugikan tidak? Dilihat memang kan ada peralihan jalan juga yang memang semua ada jalan yang ditutup, akhirnya ada logistik juga terhambat begitu. Tentunya demikian, karena kita ini kan dunia usaha tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada pemerintah. Kita ini kan heliknya adalah pekerja, pengusaha, pemerintah. Nah, tiga stakeholder ini harus semuanya saling berkesinambungan. Kalau yang satu aja diam, stuck, kami tidak bisa bergerak apa-apa. Kami butuh perizinan, kami butuh regulasi, kami butuh diskusi dan sebagainya. Nah, kalau pemerintah juga banyak atau ada yang sangat kami butuhkan tidak ada, tentunya akan merugikan terhadap pelaksanaan kami. Tetapi hal itu karena sifatnya administratif, nanti bisa untuk diagendakan selanjutnya. Tapi diingat bahwa kami lakukan ini dalam rangka menghormati pelaksanaan KTT ini. Tentunya adakah waktu yang akan terbuang? Tentu akan waktu terbuang. Seharusnya kita hari ini selesai melakukan sesuatu dengan pemerintah, tapi karena yang bersangkutan atau di pemerintah bisa melakukan EPA, artinya tidak bisa efektif. Tapi itu tidak menjadi satu kendala yang luar biasa, ya, tidak jadi luar biasa. Tentu pemerintah juga sudah melakukan satu terobosan. Apabila yang mendesak, mungkin kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk melakukan hal tersebut, sehingga komunikasi pemerintah kita tetap jalan, gitu. Ya. Berkaitan dengan jalur-jalur yang dipisah itu juga tetap ada dampak, ya. Tapi kebetulan pelaksanaannya ini kan ada di wilayah selatan dan pusat, ya. Kami logistik ada di wilayah utara, barat dan timur, itu ya masih kita bisa dikatakan walaupun jalur transportasinya agak tersendat karena peralihannya dan sebagainya. Tetap kami support atas pelaksanaan tersebut.